Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Renungan kita kali ini akan kita baca dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 16, yaitu tentang percaya pada kedaulatan Tuhan. Mari kita baca, betapa keterlaluan kamu, sungguh seolah-olah penjunan dianggap sama dengan tanah liat. Apakah yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Ia tidak membuat aku. Dan apakah yang dibentuk dapat berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Pada bacaan ini, Tuhan adalah penjunan, yaitu seorang pembuat periuk dari tanah liat. Dan kita adalah tanah liat yang sedang dibentuknya. Tanah liat mempertanyakan penjunan bahwa penjunan tidak tahu apa-apa. Seringkali dalam kehidupan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dipahami, ketika kita melihat ketidakadilan, penderitaan, dan tragedi yang menimpa bahkan mereka yang setia kepada Tuhan. Dalam saat-saat seperti itu mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Seperti ayat ini, orang bertanya, apakah Tuhan tidak tahu apa-apa? Bahkan tidak jarang kita merasa marah atau mempertanyakan keadilannya. Namun, di ayat ini diingatkan bahwa kita hanyalah tanah liat, dan Tuhan adalah penjunanya. Dia memiliki hak penuh atas hidup kita, dan meskipun kita tidak selalu memahami rencananya, kita harus tetap percaya pada kedaulatannya dan Dia lakukan yang terbaik buat hidup kita. Di ayat ini juga ditegaskan bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Sebagai manusia, kita sering merasa ingin mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Namun, kita adalah tanah liat di tangan Sang Penjunan. Seorang penjunan memiliki hak penuh atas tanah liatnya. Ia dapat membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia berdaulat atas kehidupan kita, dan kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Seorang penjunan tidak hanya membentuk periuk dari tanah liat, tetapi ia juga harus membersihkan kotoran, kerikil, dan benda-benda lain yang menghambat kesempurnaan karyanya. Proses ini bisa menyakitkan bagi tanah liat, tetapi hasil akhirnya adalah karya yang sempurna. Demikian pula Tuhan mungkin mengizinkan penderitaan, kesulitan, dan tantangan untuk membersihkan kita dan membentuk kita menjadi lebih baik. Hanya Tuhan yang mengetahui hasil akhirnya, sedangkan kita sebagai tanah liat harus mempercayainya. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka setia kepada Tuhan, mereka akan terhindar dari penderitaan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa bahkan orang-orang yang paling setia kepada Tuhan pun mengalami pencobaan. Salah satu contoh paling jelas adalah kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan iblis menguji kesetiaannya dengan berbagai musibah. Ayub kehilangan anak-anaknya, kekayaannya, dan kesehatannya. Di tengah penderitaannya, dari pasal 3, Ayub mengeluh dan mulai mempertanyakan Tuhan, dan Tuhan hanya baru muncul di pasal ke-38. Sebegitu lama dia menunggu jawaban Tuhan, menunggu selama 35 pasal. Namun ketika Tuhan akhirnya menjawab dalam Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 5, Tuhan tidak memberikan jawaban yang langsung menjelaskan alasan penderitaan Ayub. Tuhan tidak perlu memberikan jawaban atas pertanyaan Ayub, meskipun dia memiliki jawabannya. Sebaliknya, Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan pertanyaan yang menunjukkan betapa kecilnya pemahaman manusia
dibandingkan dengan hikmat dan kebesarannya. Tuhan bertanya kepada Ayub, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang menentukan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya?" Jawaban ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita pahami dan tidaklah penting untuk mengetahui jawaban atas penderitaan yang kita alami. Sebagai ciptaan, tugas kita bukanlah mempertanyakan Tuhan, melainkan mempercayai Dia. Kita mau belajar bahwa kita mengalami musibah ataupun kesulitan hidup kita, tidak perlu untuk bertanya-tanya terus-menerus. Mengapa ini terjadi kepada saya? Apakah salah saya? Tetapi kita hanya perlu berpegang teguh pada kepercayaan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Maha Tahu, dan Dia lakukan yang terbaik buat kita. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Philip Yancey, yaitu berjudul Disappointment with God atau kekecewaan kepada Tuhan, Philip Yancey mengangkat pertanyaan yang sering muncul di hati orang percaya. Mengapa Tuhan membiarkan hal buruk terjadi? Salah satu poin yang dia tekankan adalah bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia bekerja dalam rencana yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita pahami. Yancey menceritakan kisah seorang pria bernama Richard yang sejak kecil memiliki iman yang kuat. Ia bercita-cita menjadi pendeta dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Namun di usia dewasa, Richard mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan kelumpuhan total. Ia mulai mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepadanya. Padahal ia telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Richard akhirnya menyadari bahwa meskipun ia tidak dapat melayani seperti yang ia rencanakan, Tuhan tetap memakai hidupnya dengan cara yang berbeda, yaitu melalui tulisan dan kesaksiannya, ia membawa banyak orang lebih dekat kepada Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak peduli, tetapi bisa menjadi cara Tuhan membentuk kita untuk tujuan yang lebih besar. Lantas bagaimana kita merespons dengan iman dan kepercayaan atas hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam hidup kita? Daripada mempertanyakan atau marah kepada Tuhan, kita harus merespon dengan iman dan kepercayaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berpegang pada janji Tuhan. Seperti tertulis di Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kita berpegang atas ayat ini dan kita percaya bahwa baik dan buruk semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang setia kepada Dia. Yang kedua, kita dapat tetap setia dalam doa dan ibadah. Jangan biarkan kesulitan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan kita kepadanya. Yang ketiga, belajar menerima rencana Tuhan. Meskipun sulit dimengerti, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam segala hal yang Dia izinkan terjadi. Jadi kisah di Yesaya 29 ayat 16 mengajarkan bahwa Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Kita tidak selalu bisa memahami rencananya, tetapi kita harus tetap percaya kepadanya. Seperti penjunan yang membuang kotoran dan kerikil dari tanah liat agar menghasilkan karya yang sempurna. Tuhan mengizinkan pencobaan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Demikian juga dengan kisah Ayub menunjukkan bahwa bahkan orang yang benar pun bisa mengalami penderitaan, tetapi Tuhan berdaulat dan memiliki maksud yang lebih besar.
Demikian renungan dari saya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.